Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur pada Allah, bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan segala sunnah dan perintahnya. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita awali pertemuan kita atau pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk kepada materi, Bapak ingin mengingatkan bahwa materi kita pada pagi hari ini adalah hari Rabu 12 Agustus 2020. Mudah-mudahan tanggalnya tidak salah ya. Ini terkait dengan materi adab berpakaian. Nah, adab berpakaian ini untuk materinya adalah bagaimana kita nanti paham terhadap fungsi pakaian juga dalam adab-adab berpakaian. Materinya Bapak sajikan dalam bentuk video ya, juga slide PowerPoint ya. Dan untuk tugas ini 10 kebanyakan ya anak-anak. Jadi Bapak ringankan kembali 5 gambar saja untuk gambar pakaian yang beradab dan 5 gambar untuk pakaian yang tidak beradab. Dari mana kalian nanti dapat gambar ini? Kalian bisa browsing ya di Google. Nanti gambarnya boleh yang kartun atau juga boleh yang gambar orang hidup ya. Dan bagaimana cara mengumpulkan tugasnya? Kalian cukup download saja, kemudian nanti pindahkan ke Word ya, ditempel gambar yang tidak beradab 5, 5, kemudian gambar pakaian yang beradab juga 5. Kemudian kalian foto ya, foto sehingga jadi satu bentuk foto, lalu kirimkan ke nomor WA Bapak. Dan tidak perlu satu gambar dikirim, 2 gambar dikirim, cukup satu gambar saja ya, dikumpulkan dalam jadi satu file atau satu Word gitu ya. Kemudian kalian kirimkan saja ke Bapak dan sudah selesai, tugasnya hanya seperti itu saja ya. Baik anak-anak, itu terkait dengan penjelasan tugasnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi yang sudah Bapak siapkan. Mohon maaf sebelumnya, kita mulai dari pertama dulu ya. Baik, untuk materinya pertama ini kita tentang adab berpakaian, dan materi ini disampaikan oleh Bapak sendiri, yaitu Bapak Teddy Purba SPDI. Kita semua adalah keluarga besar dari SD Muhammadiyah Meruyung. Baik, yang pertama kita harus paham dulu terhadap fungsi utama dari pakaian. Jadi pakaian kita itu fungsinya untuk apa sih? Nah, ternyata agama kita, agama Islam itu telah memberikan jawaban yang sangat penting sekali terkait terhadap utama ya, fungsi utama pakaian kita, yaitu apa? Untuk menutup aurat. Jadi ini dulu nih yang harus kita pahami. Jadi pakaian itu untuk menutup aurat. Kemudian dari mana kita tahu kalau pakaian itu untuk menutup aurat? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ini ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warishan walibasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Nah, anak Adam itu siapa? Ya semua, karena manusia pertama adalah Adam dan kita adalah anak cucu Adam.
Artinya sebetulnya kalau ini dipahami, ini perintah ini untuk semua manusia, tanpa melihat suku, tanpa melihat bahasa, tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat wilayah, mau Indonesia, mau Palestina, mau Amerika, itu semuanya ya. Apa kata Allah dalam firman-Nya di dalam surat Al-A'raf ini? Sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu. Jadi tepat bahwa fungsi utama pakaian adalah untuk menutup aurat. Dan pakaian indah untuk perhiasan. Nah, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Jadi kita sudah tahu ya anak-anakku sekalian, bahwa fungsi utama dari pakaian yang kita pakai itu untuk menutup aurat. Jadi pakaian yang kita pakai itu harus menutup aurat. Selanjutnya kita akan tahu dan kita akan bahas apa itu aurat. Karena tadi dikatakan dalam surat Al-A'raf ayat 26 itu untuk menutup aurat, ya kan? Nah, aurat itu apa sih? Aurat itu adalah bagian tubuh yang harus ditutupi baik dalam keadaan sholat ataupun di luar sholat. Jadi aurat itu adalah bagian tubuh kita semua yang harus ditutupi ya, terutama dalam keadaan sholat ya, apalagi walaupun tidak sholat, artinya di luar sholat pun maka bagian tubuh itu harus ditutupi. Nah, anak-anakku sekalian, ada batasan-batasan aurat antara laki-laki dengan perempuan. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, batasan aurat atau bagian tubuh kita yang tidak boleh terbuka atau terlihat di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, bagi laki-laki itu dari pusar ya sampai ke lutut. Jadi dari lutut ke bawah, betis, telapak kaki ya, dari pusar ke atas dada, kemudian tangan, leher, itu kalau laki-laki tidak aurat. Tapi walaupun tidak aurat, kan kita tidak mungkin ya ke sekolah hanya pakai celana saja, bajunya nggak pakai. Nah, artinya walaupun bukan aurat, tapi itu merupakan unsur kesopanan, ya kan? Jadi tetap kita harus pakai pakaian juga gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang perempuan? Nah, ini khusus perempuan nih, beda dengan kita laki-laki. Kalau perempuan itu auratnya adalah semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Oh, jadi anak-anak, terutama bagi yang sudah balik nih ya, laki-laki, perempuan, khususnya perempuan ini, kalau sudah balik itu maka tubuhnya itu menjadi auratnya kecuali telapak tangan dan wajah. Jadi jangan hanya pakai kerudung, pakai jilbab kalau kalian ke sekolah saja, kalau ngaji saja. Kalau di rumahnya main di luar ya nggak pakai kerudung, bahkan pakai celana pendek ya, nauzubillah min zalik kalau seperti itu. Nah, anak-anak SD Muhammadiyah itu harus patuh dan taat kepada aturan-aturan agama kita, yaitu tutuplah aurat kita. Nah, jadi inilah aurat yang harus dijaga, yang harus ditutup. Nah, kecuali di dalam kamar sendiri dah ya. Kalau di dalam rumah sendiri karena ada orang tua kita, itu nggak apa-apa kelihatan rambut kita. Nah, tapi giliran keluar ataupun kan nanti di rumah kalau ada orang lain ya harus ditutup ya. Ini adalah batasan aurat. Selanjutnya ketika kita berpakaian anak-anakku sekalian, kita harus memperhatikan hal-hal ya. Yang pertama apa? Sesuai dengan ajaran Islam. Jadi pakaian yang kita gunakan itu bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi juga harus mengaburkan bentuk tubuh. Jadi jangan sampai pakai baju memang tertutup semuanya memang, tapi pakaiannya ketat. Sehingga apa? Sehingga memperlihatkan lekuk tubuh kita, memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh kita. Ini yang tidak sesuai.
Ada istilah-istilah itu dengan kepalanya pakai kerudung, memang pakai jilbab, tapi jilbob istilahnya kan, hanya sampai leher saja sehingga bagian dada ke bawah itu terbuka, artinya terlihat gitu ya, bentuk-bentuk tubuhnya. Ya kalau pakai pakaian itu ya harus betul-betul, bukan hanya saja sekedar menutupi aurat, tapi juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh ya, atau bentuk tubuh kita. Jadi pakaiannya harus sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian apa? Juga berpakaian itu harus memiliki nilai seni, artinya ya pantas begitu. Jangan sampai berpakaian menutup juga tapi tidak enak dipandang, artinya tidak terlihat memiliki nilai gitu ya. Harus berpakaian itu selain juga menutup aurat, kemudian tidak memperlihatkan lekuk tubuh, juga harus memiliki nilai seni. Ya sekira-kiranya seninya bagaimana lah gitu berpakaian itu. Kepatutan. Nah, berpakaian juga harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan. Ya kira-kira pantas gak gitu, patut gak itu baju kita pakai. Misalkan kita mau acara pengajian misalkan, kita pakai pakaiannya pakaian buat main, atau kita mau sekolah misalkan ya, tapi kita pakai pakaiannya pakaian buat tidur misalkan, pakai baju tidur, kan juga nggak patut ya, nggak pantas. Nah, kemudian juga keindahan, ya tentu harus indah lah, karena pakaian itu kan juga sebagai perisai, pakaian juga sebagai ciri khas kita ya, harus memperhatikan nilai-nilai keindahan. Selanjutnya juga kita dalam berpakaian itu harus memperhatikan aspek kesehatan. Jangan sampai misalkan siang-siang kita pakai baju tebal, pakai jaket, nggak dibuka-buka juga kan, ini juga bisa jadi gerah dong ya. Jadi aspek kesehatan juga harus kita perhatikan ya. Kalau malam hari ya kita nggak boleh pakai baju yang sehelai dua helai itu ya, apalagi dalam cuaca dingin misalkan ya, pakai saja pakai pakaian yang tebal, jaket. Jadi artinya aspek kesehatan itu melihat kondisi ya, melihat kondisi situasi, melihat situasi keadaan cuaca dan yang lain-lain. Dan ini ada doa berpakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ini agak kurang terlihat ya anak-anak bacaannya. Yang artinya apa? Segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberikan pakaian ini kepadaku dan memberikan rezeki kepadaku tanpa ada daya upaya dan kekuatan dariku. Jadi doa ini diambil dari hadis Sunan Abi Daud ya, dalam tema al-libas. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, setelah kita tadi memperhatikan berpakaian itu harus ada keindahan, kepatutan ya, kesehatan. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan adab-adab berpakaian bagi seorang muslim. Jadi kita itu dalam melakukan aktivitas kita, terutama pada pembahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan berpakaian, maka Islam juga telah mengatur, karena agama kita itu Islam sangat sempurna sekali, karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan hal-hal yang sampai detail sekali ya, terutama yang kita bahas pada pagi hari ini adalah terkait dengan adab-adab berpakaian. Nah, bagi kita seorang muslim, adab berpakaian itu ya harus kita perhatikan. Yang pertama, pada saat kita mau memakai pakaian, jangan lupa selalu ucapkan basmalah. Bahkan bukan hanya saja dalam beraktivitas memakai baju, dalam hal apapun, maka sering-seringlah kita awali kegiatan itu dengan bacaan basmalah. Kemudian yang kedua, setelah kita mengucapkan basmalah, maka dahulukanlah ya yang sebelah kanan dulu. Nah, ingat nih, jangan sampai lupa. Pakai baju, masukin yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Pakai celana juga
yang kanan dulu, kemudian yang kiri, pakai sendal, pakai sepatu, semuanya kita dahulukan dari yang sebelah kanan, sebab yang sebelah kanan adalah keutamaan. Nah, kemudian bagi laki-laki itu tidak boleh ya pakaiannya ataupun apa ya, pakaian celana juga ya, peci misalkan, itu berbahan sutra dan emas. Kenapa nggak boleh? Karena dilarang oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sutra itu gimana sih? Sutra itu kalau di kain itu yang kayak kemas-emasan gitu ya. Apalagi emas ya, laki-laki itu nggak boleh pakai emas. Kalau perempuan boleh pakai emas ya. Kenapa laki-laki nggak boleh? Karena terutama emas itu ya, anak-anakku sekalian, ada semacam punya zat gitu ya, yang apa namanya tidak baik buat kesehatan untuk laki-laki. Nah, kalau perempuan ya boleh. Kemudian pasti ya, ini disampaikan kembali bahwa pakaian itu harus menutup aurat. Artinya menutup itu bukan hanya saja tertutup, tapi juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Selanjutnya, pakaian yang kita pakai itu harus pakaian bersih dan bebas dari najis. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kita itu masuk waktu tinggal sholat, tidak perlu lagi ganti. Apalagi kita dalam keadaan jauh dari rumah misalkan, kecuali dekat di rumah. Jangan sampai pakaian tidur kita pakai buat main, waktu sholat pakai itu juga. Ya, bagaimana pakaian itu bisa bersih gitu? Jangan-jangan malah kena najis gitu. Makanya pakaian kita itu harus bersih dan bebas najis. Gak harus baru ya. Kemudian anakku sekalian, melepas pakaian itu dahulukan dari anggota badan yang bagian kiri. Tuh beda ya, ketika kita pakai baju atau pakai celana dari kanan dulu. Nah, kalau mau ngelepasinnya itu dari sebelah kiri dulu. Ada juga doanya. Nah, ini doanya. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Dengan namamu Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Nah, ini anak-anak adalah adab-adab berpakaian bagi seorang muslim. Dan ini adalah penutup dari pertemuan kita pagi hari ini. Dan seperti biasa anak-anak, di akhir Bapak ingin kalian absen ya. Absen itu tulis di komen, sebutkan nama lengkap, kelas apa, dan bilang hadir Pak gitu ya. Hadir Pak, di komen ya, di komen hadir Pak, nama bla 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 bla, dan kelas 5A, B, C atau D. Dan Bapak harapkan bagi kalian yang, karena gini, kalau kalian nggak komen berarti Bapak tahu materinya belum kalian lihat ya. Kalau udah komen insya Allah juga materinya harus dilihat gitu ya. Dan yang terakhir, bagi yang belum subscribe channel YouTube Bapak, Bapak minta tolong ya, tolong di subscribe dan di like juga materi-materi khususnya yang berkaitan kelas 5. Dan kalau ini bermanfaat, silahkan kalian share kepada teman-teman kalian terkait materi ini. Nah, ini saja anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatian kalian, dan mudah-mudahan dalam mengumpulkan tugasnya kalian dipermudah. Dan batasannya kapan? Batasannya sebelum materi berikutnya. Ini kan hari Rabu ya, berarti masih waktu seminggu lah. Artinya jangan sampai materi berikutnya datang yang ini belum dikumpulkan. Begitu juga materi-materi sebelumnya nih, disegerakan ya, dikumpulkan ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.